Shalom Bapak Ibu Pemuda-Pemudi GKO yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam baku dapa buat kita semua. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah hari baru yang Tuhan berikan kepada kami awali dengan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan urapilah kami agar apa yang kami renungkan pagi ini menjadi hikmat Allah yang membekali hidup kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung, mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Jangan Menambahi atau Mengurangi, yang diambil dari Ulangan 18 ayat 20. Saya membaca menggunakan TB2 ELAI 2023 yang berbunyi demikian. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Apakah yang Tuhan larang? Di dalam ayat ini, Tuhan melarang seorang nabi berbuat lancang, menyampaikan firman yang tidak Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga melarang nabi yang berkata demi ilah lain kepada umat Tuhan. Apa perintah Tuhan selanjutnya? Bagi mereka yang menyampaikan apa yang tidak Tuhan perintahkan, atau menyampaikan dengan menggunakan ilah lain, mereka menerima hukuman dari Tuhan. Apa maksud perintah ini? Saudara-saudara, melalui perintah ini Tuhan melarang kita menambah apa yang tertulis dan mengurangi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Hal ini senada dengan Wahyu 22 ayat 18-19. Saya membaca dalam terjemahan baru 2, 2023. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Lalu, sekarang bagaimana kita menerapkan ayat bacaan kita, saudara? Mungkin ada baiknya kita mendengar sebuah kisah yang terjadi sebagai kisah nyata, gara-gara ada orang yang sedikit-sedikit mengatakan, saya mendengar suara Tuhan. Persekutuan doa di Surabaya yang berdiri sejak 1989 berdasarkan berita online 24 Februari 2016 mencatat bahwa persekutuan tersebut dipimpin oleh seorang bernama Deborah Helmy. Deborah Helmy mengaku dirinya adalah kekasih Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan. Hal itu telah lama dipercayai oleh pengikut-pengikutnya. Puncak dari ajarannya yang katanya mendengar dari suara Tuhan mengundang kontroversi. Karena saat itu Deborah Helmy menceraikan suaminya sendiri dan juga memerintahkan sepasang suami istri jemaatnya yang sudah melayani di PDO kasih selama 6 tahun untuk bercerai. Kemudian dilanjutkan dengan Deborah Helmy menikahi suami dari jemaat tersebut. Semua hal ini dilakukannya dengan dalih bahwa dia mendengar suara Tuhan dan Tuhan Yesus memerintahkannya. Untuk perceraiannya sendiri, Deborah Helmy menjelaskan bahwa suaminya menghambat pelayanannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memerintahkan dia untuk menceraikan suaminya. Sementara untuk perceraian jemaatnya,
Deborah menjelaskan bahwa si istri sudah menjauh dari Tuhan, dan bahkan si istri memiliki roh iblis sehingga harus dipisahkan dari suaminya. Itulah situasi di mana Tuhan sudah melarang dari awal. Jangan menyampaikan yang tidak Tuhan perintahkan. Lalu pelajaran apa yang kita petik dari kisah-kisah ini? Saudara-saudara, jangan sedikit-sedikit kita berkata bahwa Tuhan berkata kepada saya, karena bisa saja itu adalah kata hati saudara sendiri. Jangan memakai nama Tuhan untuk meraih maksud-maksud pribadi yang penuh dengan egoisme dan hawa nafsu. Dan juga pakailah perkataan yang berdasarkan Alkitab saja, bukan berdasarkan kata hati, dan juga bukan berdasarkan pandangan-pandangan pribadi kita. Demikianlah renungan 4M kita hari ini. Mari kita tutup saat teduh kita dengan kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami berdasarkan firman Tuhan yang kami baca hari ini. Ajar kami untuk menghormati firman-Mu, menempati apa yang Tuhan katakan, dan menjauhi apa yang Tuhan larang. Ampuni kami kalau sering kami mengatakan melampaui apa yang tertulis. Terkadang kami menawar perkataan firman-Mu, menambah-nambahi sesuatu untuk firman-Mu demi kepentingan diri kami sendiri. Biarlah mulai hari ini kami mau belajar menaati firman-Mu sesuai maksud dan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, pada saat ini juga dalam kesempatan doa pagi ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga memberi penghiburan buat mereka yang berduka. Tuhan berikan ketenangan buat mereka yang sedang tertekan. Tuhan juga membela mereka yang sedang teraniaya dan terjajah. Dan Tuhan juga membuka jalan buat mereka yang sedang dalam kebutuhan. Berkatilah seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam kasih setia-Mu dan keperkasaan-Mu. Tuhan kiranya melimpahkan rahmat dan damai sejahtera-Nya buat saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Demikianlah renungan 4M kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Shalom.